لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya, Anda, dan kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kita semua adalah anak yang dilahirkan oleh orang tua kita. Dan kita mendapatkan kecupan, belayan, dan juga kasih sayang mereka. Mungkin sampai saat ini orang tua kita masih ada, walhamdulillah. Namun saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada di antara kawan-kawan kita, kaum muslimin, yang mereka dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dilahirkan oleh orang tuanya, namun tidak bisa mendapatkan belayan kasih sayang orang tuanya. Ayahnya wafat ketika dia masih dalam kandungan, sehingga menjadi anak yatim dan piatu. Maka saudaraku yang Allah muliakan, hendaklah setiap kita yang masih memiliki orang tua kita atau salah satu di antara mereka, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar ridho Allah subhanahu wa ta'ala melalui berbakti kepada mereka semua. Karena Allah SWT telah perintahkan dalam kitab yang mulia, dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan Rabbmu telah putuskan, telah perintahkan, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya, dan berbuat baiklah pada orang tua kalian. Jika salah satunya atau keduanya dalam usia lanjut dalam perjalananmu, maka jangan berkata jangan kau hadik mereka, namun ucapkanlah ucapan yang baik, dan rendahkanlah diri kalian, menghormati mereka, dan doakanlah mereka, ya Allah, sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Inilah perintah Allah yang mulia, Rabbul Alamin, agar kita berbakti kepada mereka ketika mereka masih hidup terutama, dan juga ketika mereka telah wafat. Saudaraku, namun demikian di antara kaum muslimin ada yang mereka menyia-nyiakan orang tuanya. Ketika kita tanya, sudah berapa lama Anda tinggal di Jakarta ini? Dikatakan belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Apakah Anda pernah mengunjungi orang tua Anda di kampung halaman? Karena tidak pernah. Mengapa? Karena saya belum sukses katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Bahkan sampai ada seorang anak sudah belasan tahun di Jakarta, merantau di Jakarta, ketika mendapat kabar bahwa ayahnya meninggal dunia, dia pun tidak kembali ke kampung halamannya, tidak datang ke orang tuanya. Musibah. Mengapa hal yang terjadi? Karena mereka jauh dari agama Allah yang mulia. Pada sejatinya Islam telah menganjurkan untuk berbakti kepada orang tua. Demikian pula Rasulullah SAW ketika tanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak aku berbuat baik kepada mereka ya Rasulullah? Maka beliau katakan, ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Subhanallah. Siapa lagi Rasulullah? Baru ayahmu. Subhanallah. Ini perintah Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengancam rogima anfu, man adroka wadahin al-kibari famidhukhul jannah, roh Muslim. Sungguh celaka, dan sungguh celaka. Siapa ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya,
ketika usia lanjut dan orang tuanya masih hidup. Orang ini tidak bisa masuk surga. Inilah musibah besar. Oleh karenanya, saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita tercinta. Mungkin saat ini orang tua kita sedang di kampung menunggu kita, maka sampaikanlah dengan telepon. Sampaikanlah ya kondisi kita dengan video call atau dengan melalui surat agar mereka bahagia. Ada kabar dari sang anak tercinta. Jangan sampai ketika orang tua di kampung mendengar suara mobil, ternyata bukan mobil anaknya. Mendengar telepon bukan dari anaknya. Mendapatkan surat bukan dari anaknya. Dan dia sangat mengharap kehadiran anaknya tercinta. Mungkin karena kondisi sekarang sedang ada wabah COVID, kita tidak mungkin bertemu dengan mereka, mungkin di kampung halaman. Kita bersabar, semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah kita memberikan kabar gembira untuk mereka dengan menelepon mereka, menyapa mereka dengan telepon dan sebagainya, agar mereka bahagia dan jangan jadi orang-orang anak-anak yang durhaka. Karena kita dengar, kita lihat saudaraku, di masyarakat kita terkadang ada orang-orang yang durhaka pada orang tuanya. Pernah kita dapati waktu saya masih sekolah SD dulu, ya, ada tetangga saya yang dia suka menghardik orang tuanya, bahkan mengusir orang tuanya sudah tua renta. Kemudian setelah saya berumah tangga, sekitar 30 tahun kemudian, saya bertemu lagi dengan orang tersebut dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Saya tanya, kenapa Bu? Iya Pak Ustadz, sekarang saya tinggal di kolong jembatan. Saya diusir oleh anak saya. Allahu Akbar. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalnya. Dulu dia pernah mengusir ibunya, maka sekarang dia diusir oleh anaknya dan tinggal terkatung-katung di kolong jembatan. Dan kita pun mendengar, melihat bagaimana sosok orang-orang yang berbakti pada orang tuanya, dia pun baik kehidupannya. Mendapat kehidupan yang baik, sukses, baik dalam perdagangan, mungkin dalam karirnya, ya, dalam berbagai hal. Kenapa? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu, ada sebuah ungkapan yang sangat masyhur. Barru abaukum, tabarru abnaakum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, misalnya anak-anak kalian akan berbakti pada kalian. Maka jamaah yang Allah muliakan, malah kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang ketiga, mereka sekarang masih hidup. Ini merupakan kesempatan besar buat kita agar kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik pada mereka. Adapun jika orang tua kita telah wafat, salah satunya atau dua-duanya, maka jangan pernah lupakan untuk mendoakan mereka. Bahkan setiap malam, setiap hari, pagi, siang, sore, setiap waktu, doakan mereka. Allahumma gfir lahu, atau untuk ibu kita, Allahumma gfir laha, dan seterusnya. Doakan. Nanti di yaumul qiyamah, Rasul mengkhabarkan, inna rajul la tarfa'u darjatahu fil jannah. Ada seorang di surga itu kaget, kok semakin tinggi di surga dia. Dia mengatakan, inna hadzali, kenapa bisa makin tinggi surga saya? Maka fayuqal, maka dikatakan, ya, bistighfari waladika laka. Ya, karena disebutkan istighfar anakmu untukmu. Ya, karena anakmu di dunia itu mintakan ampun, ya, kepada Allah untuk engkau wahai orang tua. Maka Allah angkat derajatmu di surga Allah SWT. Allahu Akbar. Inilah yang harus kita sampaikan, harus kita perhatikan agar kita semua berusaha menjadi anak-anak yang berbakti pada orang tua kita, baik mereka masih hidup atau telah tiada. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.